Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin nih aku Dina Setiawati dari SMA Negeri 12 Bungo kelas 10 IPA 1. Nah, di sini aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk ikut aku ke Touring Museum Nasional secara virtual. Kalau kalian mau ikut, lanjut aja. Cus. Nah, di sini kita buka Star Virtual Tour. Di sini ada lantai 1, kita lanjut ke lantai 1. Lantai 1, Manusia dan Lingkungan. Pameran Manusia dan Lingkungan menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya yang hidup pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah. Subtema pameran ini meliputi geomorfologi dan migrasi manusia fauna, manusia purba, situs hominid, kehidupan manusia gua, dan kehidupan akhir masa prasejarah. Nah, di sini ada fosil gading stegodon. Fosil gading stegodon atau gajah purba ini ditemukan di Sangiran dan diperkirakan berasal dari sekitar 700 hingga 150 ribu tahun yang lalu. Gajah ini mungkin masih remaja, karena ukurannya relatif lebih kecil daripada stegodon dewasa yang tingginya bisa mencapai 3 meter, kira-kira 2 kali lipat ukuran manusia dewasa. Stegodon ini mengembara hampir di seluruh wilayah Asia termasuk Nusantara sekitar 11 juta tahun yang lalu hingga akhirnya punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Meski begitu, ada beberapa bukti menunjukkan bahwa hewan ini masih tetap hidup sekitar 4.000 tahun yang lalu. Beberapa stegodon mengalami gejala pengerdilan karena pengaruh alam seperti yang ditemukan di Flores dan Sulawesi. Penemuan fosil-fosil stegodon di kedua pulau ini juga menimbulkan spekulatif bahwa stegodon juga perenang yang tangguh. Kedua pulau ini sepanjang sejarah evolusi bumi tak pernah menyatu dengan benua Asia. Hingga jalan satu-satunya bagi stegodon Asia hidup di kedua pulau tersebut adalah dengan cara berenang. Nah, itulah tadi gambaran dan pengertian atau penjelasan dari hasil fosil gading stegodon. Di sini juga ada 3 homo dan 1 fosil lagi. Mari kita dengar dan simak penjelasannya. Nah, di sini ada Homo mojokertensis. Ini adalah replika fosil tengkorak dari seorang anak manusia purba dari Mojokerto, Jawa Timur. Usianya menurut para ahli tak lebih dari 7 tahun ketika meninggal. Mungkin dia wafat karena kelaparan dan kurang gizi, atau jadi korban serangan binatang buas, atau karena sakit berkepanjangan. Tapi yang jelas anak ini tak sempat lama-lama bermain bersama keluarga dan kawan-kawannya. Fosil ini diperkirakan berasal dari jenis Homo erectus. Meski masih amat muda, tengkorak ini menurut para ahli adalah fosil Homo erectus, anak paling tua yang ditemukan di Indonesia, atau malah di dunia. Usianya sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Hal ini membuktikan juga bahwa Pulau Jawa telah dihuni manusia-manusia purba sejak jutaan tahun yang lalu. Hingga sekarang, Pulau Jawa dihuni lebih dari separuh populasi Indonesia dan salah satu pulau yang populasinya paling padat di dunia. Sebagai ahli menamakan anak ini sebagai Homo mojokertensis atau manusia dari Mojokerto, fosilnya ditemukan oleh Djoko Handojo pada tahun 1936 di Kukuh Lagen, di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, di sini juga ada fosil Sangiran. Situs Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.I.C. Semuling. Ketika aktif melakukan eksplorasi pada akhir abad ke-19, Eugene Du Bois pernah melakukan penelitian di sini. Namun, tidak terlalu intensif karena kemudian ia memutuskan aktivitas di kawasan Trinil Ngawi. Ahli antropologi Gustav Heinrich Rep von Kensworth memulai penelitian di area tersebut setelah mencermati laporan-laporan berbagai penemuan balung buta atau tulang buta atau raksasa oleh warga dan diperdagangkan. Saat itu, perdagangan fosil mulai ramai akibat penemuan tengkorak dan tulang paha Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa oleh Eugene Du Bois di Trinil Ngawi tahun 1891. Trinil sendiri juga terletak di Lembah Bangawan, Solo, kira-kira 40 km timur Sangiran. Dengan dibantu tokoh setempat, setiap hari von Kenswald meminta penduduk untuk mencari balung buta yang kemudian ia bayar. Setelah itu di sini ada Homo solensis. Fosil ini berasal dari individu Homo solensis nomor 9.
Homo solensis adalah istilah buat fosil-fosil Homo erectus yang ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Total ada 14 tengkorak yang berasal dari situs-situs seperti Ngandung di Blora, situs Sambung Macan di Sragen, dan Ngawi, yang ditemukan antara tahun 31 sampai dengan 33. Fosil ini dan saudara-saudaranya diperkirakan berusia antara 300.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Itu artinya Homo erectus ini mampu bertahan di Pulau Jawa di saat jenis manusia purba yang sama punah di Cina dan di Afrika. Mereka bertahan di saat manusia modern seperti kita atau Homo sapiens muncul dan perlahan menyebar ke sentero dunia. Secara fisik, menurut para ahli, Homo erectus ini tak jauh berbeda dengan kita saat ini. Tingginya hampir 160 cm, beratnya sekitar 50 kg. Langsing, bentuk tengkorak oval, pelipis, dan tulang pipi yang besar. Kapasitas otaknya juga cukup besar. Antara 1000 sampai 1300 Celcius, karena atribut fisik inilah maka manusia purba ini digolongkan sebagai kelompok Homo erectus progresif alias paling maju. Nah, lanjut di sini ada Homo wajakertensis. Manusia dari wajah ini berasal dari kelompok Homo spesies. Jenis manusia modern seperti kita sekarang. Dia berjenis kelamin perempuan. Untuk ukuran manusia modern, posturnya tinggi besar. Nona ini tak kalah tinggi dari gadis model dan semampai dengan tinggi badan 170 cm. Saat meninggal, dia diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun. Otaknya juga semestinya moncer. Volumenya lebih dari 1500 Celcius, bandingkan dengan manusia modern yang volume otaknya sekitar 1300 Celcius saja. Fosil perempuan wajah ini ditemukan di lereng pegunungan Kapur di dekat Tulungagung, Jawa Timur pada 1888. Dia diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ini menjadikan Homo wajakertensis ini menjadi fosil manusia modern paling tua di Indonesia. Nah, dari 4 yang kita bahas tadi di awal itu adalah pengertian dan gambaran dari 3 homo dan 1 fosil. Di sini kita lanjutkan. Nah, di sini ada manusia purba. Ini dia 3 manusia purba. Nah, di sini ada Keukenmodinger. Keukenmodinger atau sampah dapur adalah bukit atau tumpukan sisa makanan berupa cangkang kerang yang terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Di Nusantara, tumpukan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera dan Aceh Timur dengan ketinggian hingga 7 meter. Koleksi ini hanyalah bongkahan dari bukit sampah makanan tersebut. Pada zaman Mesolitik, masyarakat prasejarah bertempat tinggal di wilayah yang dekat dengan sumber air, seperti sungai atau daerah pesisir. Daerah-daerah ini menyediakan sumber makanan seperti ikan-ikanan, juga kerang yang dapat dengan mudah diambil dan dimakan. Sisa-sisa cangkangnya dikumpulkan di satu tempat hingga menjadi bukit. Makalah wilayah pesisir tak lagi bisa menyediakan makanan yang cukup. Para manusia prasejarah ini masuk hingga pedalaman dan membawa kerang-kerang persediaan. Hingga pertemuan juga tumpukan kulit kerang di wilayah pedalaman. Kegemaran mengkonsumsi kerang bertahan hingga sekarang. Bahkan beberapa tempat beberapa jenis kerang menjadi menu makanan yang mahal. Istilah Keukenmodinger alias sampah dapur ini berasal dari bahasa Denmark. Nah, inilah gambar-gambar dari lantai 1. Kita akan menuju ke lantai 2. Di lantai 2, terdapat berbagai koleksi yang menginformasikan pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi yang menyangkut pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Hal penting lainnya adalah kegiatan ekonomi, salah satu aspek kehidupan manusia yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang serta pelayanan jasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 2 subsistem dalam kebudayaan yang saling berkaitan. Pengetahuan, knowledge, lahir dari pengalaman yang diserap oleh panca indera manusia yang dituangkan menjadi ide-ide yang nyata, tangible, maupun yang tidak nyata, intangible. Sedangkan ilmu pengetahuan, science, dalam arti. Nah, di sini ada Prasasti Mula Warman.
Tulisan sebanyak 12 baris pada prasasti Mula Warman. 1 dipahat di sisi depan dengan ukuran tinggi 124 cm, lebar 31,5 cm, dengan tebal 29,5 cm. Huruf yang dipahat memiliki ukuran panjang 9,5 sampai 2 cm dan lebar 4 sampai 0,4 cm. Prasasti ini berisi sisilan Raja Mula Warman. Sisilan tersebut terdapat di bagian awal prasasti yang menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kedungga berputra Aswawarman memiliki 3 orang anak. Yang diterkemuka di antara ketiganya adalah Malawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan pula bahwa Mula Warman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahu Suwarnakam atau emas amat banyak. Sebagai tanda peringatan selamatan tersebut, tugu batu atau yupa ini didirikan oleh para Brahmana. Keadaan prasasti saat ini terawat baik, hanya terdapat bercak hitam pada baris ke-8 hingga baris 10. Meski demikian, aksara masih terbaca dengan bang. Selain bercak hitam, pada bagian belakang batu ada bagian yang telah aus. Nah, di sini juga ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur terbentuk tugu segi 6 yang mengecil di bagian puncaknya. Pada permukaannya, terukir huruf-huruf beraksara Pelawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini dibuat sebagai sumpah sekaligus kutukan bagi siapa saja yang berbuat jahat dan tidak tunduk dan setia kepada Kedautuan Sriwijaya. Sumpah dan kutukan tersebut berangkat tahun 608 Saka pada tanggal 1 Paro terang bulan Waisak di batas kekuasaan Sriwijaya, yang sangat berusaha menaklukkan bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Nah, teman-teman, selain itu, di sini juga ada prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan berasal dari abad ke-8, berisi permohonan keluarga Selendra kepada Haraja, Dyah Pancapana Karyana Penamkarana untuk membuat bangunan suci untuk memujaan terhadap Dewi Tara, Dewi Suci. Dalam tradisi agama Buddha, permohonan ini dikabulkan. Maharaja mendiri bangunan suci tersebut, yang menurut para ahli kemungkinan adalah Candi Kalasan, bangunan megah di sebelah timur kota Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, Maharaja Dyah Pancapana Karyana Penamkarana juga membangun tempat tinggal para pendeta. Peresmiannya disaksikan oleh tokoh-tokoh setempat seperti Pangkur, Tawan, dan Tirip yang namanya diabadikan dalam prasasti. Prasasti ini menandai periode penting kehadiran Wangsa Salendra dalam sejarah raja-raja Jawa. Dinasti ini kelak akan meninggalkan mahakarya yang terus lestari hingga sekarang, Candi Borobudur. Nah, setelah ini kita akan menuju tempat berikutnya, yaitu kita dengan cara melihat petunjuk yang telah disediakan ya guys. Nah, di sini ada replika nisan Nahrisyah. Nisan ini adalah penanda kubur Sultanah Nashisyah, raja perempuan pertama di Samudra Pasai, Aceh, yang berkuasa memerintah lebih dari 10 tahun. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara, yang menurut catatan para pengelana abad ke-14 dan 15 adalah kota yang sibuk dengan kapal-kapal niaga dan pedagang aneka bangsa. Dari pelabuhan-pelabuhannya menguar harumnya lada dan aneka rempah lainnya, yang ditukar dengan keramik indah dari Cina dan kain-kain terbaik dari India. Perdagangan membawa kemakmuran bagi Samudra Pasai, dan buktinya dapat kita lihat dari kemewahan nisan sang sultanah. Nisan tersebut dari batu marmer yang dihias kaligrafi bergaya kulit yang indah. Diimpor langsung dari Cambang, Gujarat. Sultanah Nahrisyah bukan satu-satunya raja perempuan tanah Aceh. Tercatat setelahnya ada 4 sultan perempuan lainnya dari Kesultanan Aceh. Tak heran hingga abad ke-20 tradisi perempuan yang gagah berani dan ikut bertempur di medan perang terus berlangsung. Salah satunya Jut Nyak Dien yang mampu memberikan perlawanan hebat terhadap kolonialisme.
Nah, di sini juga terdapat prasasti Gajah Mada. Prasasti ini menyebut nama Empu Mada, Mahapatih Kesohor Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Tak sekedar itu, para ahli bahkan menilai sang panglima inilah yang mengeluarkan prasasti, yang biasanya hanya dikeluarkan oleh para raja. Ini mengadakan betapa pentingnya posisi Gajah Mada di dalam kerajaan hingga diberi izin mengeluarkan prasastinya sendiri. Karena alasan-alasan itulah, prasasti ini disebut sebagai prasasti Gajah Mada. Gajah Mada adalah panglima perang andalan raja yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang dijadikan simbol persatuan Nusantara. Para ahli menilai prasasti ini sebagai prasasti terbaik dari era Majapahit karena ditulis dalam bidang yang halus dan bisa terbaca dengan jelas. Prasasti semasa lainnya kebanyakan sudah sulit terbaca. Penulisannya bersifat resmi dengan percatatan tanggal dan kronologis yang cukup lengkap. Prasasti ini menyebut upaya Gajah Mada mendirikan cahitnya atau bangunan suci bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha. Pembangunan ini ditunjukkan untuk sanak saudara dari mereka yang telah setia dan sebagai wujud perbuatan baik yang dilakukan sang rakyat Mahapatih atau Gajah Mada. Di sini juga ada prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin ini berasal dari penghujung abad ke-12 saat Kertajaya, raja terakhir Kediri di Jawa Timur, masih menjadi putra mahkota. Isinya menjelaskan hibah berupa pertapaan dari Kertajaya. Sepanjang masa kekuasaannya, Kertajaya cukup sering mengeluarkan prasasti, 9 paling sedikit, dan kebanyakan dilengkapi dengan ikon dan simbol seperti bentuk kotak, pahatan nama sendiri, atau tanduk dengan kombinasi sulur-suluran seperti di prasasti ini. Kertajaya kelak menjadi raja dan pemimpin dengan kejam. Mengapa dirinya dewa memaksa para Brahmana untuk menyembahnya? Mereka yang tertindas kelak bersekutu dengan Ken Angrok, yang segera menghabisi kekuasaan Kertajaya dan mendirikan kerajaan besar yang akan dikenang sepanjang masa, Singhasari. Di sini juga ada prasasti Porlak Dolo. Prasasti Porlak Dolo ini adalah tiang batu berpilin berkepala gajah. Ditemukan di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Teksnya beraksara Sumatera Kuna dan Tamil, serta berbahasa Melayu Kuna dan Tamil. Ditulis secara melingkar dari atas ke bawah dan dikeluarkan kira-kira pada abad ke-13 saat pengaruh agama Hindu dan Buddha mencapai puncaknya. Ada 2 tokoh penting yang dicatat oleh prasasti ini. Yang pertama adalah Paduka Sri Maharaja yang ditafsirkan pada ahli sebagai penguasa Panai, kerajaan yang menguasai Padang Lawas, dan Senapati Rakan di Pangkara atau Senapati biasanya dikaitkan dengan jabatan dalam pemerintahan, penguasaan daerah, pewaris tahta, atau pangkat tertinggi dalam keprajuritan. Sementara Rakan mungkin saja terkait dengan kerajaan kecil di daerah hulu Sungai Rokan. Negeri ini pernah tercatat di dalam naskah Nagaraktagama pada era Majapahit. Dan di sini ada prasasti Lobu Tua. Prasasti Lobu Tua ditemukan di Barus, Sumatera Utara, sebuah kota kecil di tepi Samudra Hindia yang telah masyhur sejak abad kedua sebagai penghasil kamper atau kapur barus atau suara pelabuhan. Dengan komoditas inilah, barus berkembang dan menjadi bagian dari jaringan niaga regional, menjadi sasaran para pedagang pancanegara, termasuk bangsa Arab, India, Cina, dan tentu saja para pedagang dari bangsa Tamil. Persekutuan dengan bangsa Tamil inilah membangun permukiman di Barus dan akhirnya mengeluarkan prasasti Lobu Tua. Kira-kira pada abad ke-11 Masehi, prasasti ini berisi regulasi pajak yang terkait perdagangan Tamil atau suara menulis. Tidak seperti kebanyakan prasasti di Indonesia, prasasti Lobu Tua adalah satu dari sedikit prasasti yang menggunakan aksara dan bahasa Tamil. Tiang segi 6 tak beraturan ini sudah pecah dan rusak. Konon prasasti ini hancur berkeping-keping atau surah memecahkan batu oleh penguasa baru setelahnya. Nah, di sini juga terdapat prasasti Ciarutun.
Di tempat asal, prasasti ini ditemukan di pinggir Sungai Cirebon, Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara dan berisi tentang pujian-pujian kepada Raja Purnawarman yang tapak kakinya dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti Cirebon diukir dengan menggunakan aksara Pallawa awal dan berbahasa Sanskerta. Nah, di sini kita akan melihat guci keramik. Nah, Anda pastinya sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini, keramik, atau dalam bahasa Yunani, keramikos. Memiliki peran yang amat penting dalam setiap lini kehidupan manusia. Sudah sejak masa prasejarah hingga kini, keramik kerap digunakan dalam segala urusan, mulai dari wadah di dapur, hiasan di ruang tamu, sampai perlengkapan upacara. Pada bangunan keagamaan, saking berharganya benda ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Yunani sampai-sampai memiliki dewa pelindung membuat keramik yang bernama Karamos. Keberadaan keramik ini Nusantara tentunya tidak dapat terlepas dari perdagangan internasional. Keramik-keramik dari India, Cina, Vietnam, Thailand, Jepang, Timur Tengah, hingga Eropa ditukarkan dengan rempah-rempah. Dari hasil sembarang pecahan-pecahan keramik yang ditemukan, para ahli cenderung beranggapan bahwa keramik yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia adalah yang berasal dari Tiongkok, yaitu yang berbahan dasar porselin. Untuk mendapatkan galaris kaca halus dan mengkilap pada keramik porselin, dibutuhkan proses pembakaran yang rumit dengan suhu minimal 1300 derajat, mulai dari piring hingga sendok, periuk sampai kendi, dan tepatnya serta celengan. Benda-benda ini diproduksi secara massal. Hanya saja, kini posisinya mulai tergantikan dengan adanya produk plastik yang meskipun tahan lama dan anti pecah, tapi berdampak buruk bagi lingkungan dan penghuninya. Nah, di sini kita akan menuju ke tempat berikutnya dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu mulai mengikuti arahannya. Nah, di sini ada miniatur kapal pinisi. Diperkirakan kapal pinisi digunakan sekitar abad ke-14 sebagaimana yang dikemukakan naskah kuno 1 Lagaligo. Pembuatannya bernama Saweri Gading, putra mahkota kerajaan Luwu, untuk berlayar ke Tiongkok meminang putri Wecudai. Suku Bugis dan suku Makassar terkenal sebagai pembuat kapal pinisi. Kapal itu umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Ada filosofi di balik itu. 2 tiang layar utama menunjukkan 2 kalimat syahadat dan 7 buah layar merupakan jumlah dari surah Al-Fatihah. Kapal pinisi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dalam sidang UNESCO di Korea Selatan pada 7 Desember 2017. Nah, selain itu, di sini juga ada kompas. Nah, seperti ini kompasnya. Pada zaman dahulu, pelaut menggunakan bintang, gelombang, dan elemen lainnya untuk menentukan arah perjalanan mereka. Kompas dipopulerkan pada abad ke-19 ketika pelaut menggunakannya dengan peta untuk mempertahankan arah. Nah, di sini kita akan terus mengikuti arahannya. Lalu di sini tidak ada apa-apa dan kita akan melanjutkan dengan arahan yang telah dikasih. Nah, guys, di sini ada miniatur rumah panjang. Rumah batang atau rumah panjang adalah rumah tradisional masyarakat Dayak yang tinggal di kawasan hulu aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, Mentaya, dan Katingan. Rumah komunal ini dibangun dengan prinsip bersahabat dengan alam. Lantainya ditinggikan mulai dari 1 hingga 5 meter untuk menghindari gangguan binatang atau musuh
Dan yang paling penting, untuk menyesuaikan dan pasang surut air sungai yang menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, sarana transportasi, dan ajang untuk berinteraksi. Menurut para ahli, pada awalnya Betang merupakan permukiman tradisional masyarakat Dayak yang terdiri dari satu buah rumah induk dan beberapa bangunan pelengkap lain untuk lumbung, pemujaan, dan hewan tempat ternak. Permukiman juga dilengkapi dengan halaman luas tempat upacara adat, area bermain, dan berkumpul sesama anggota masyarakat. Di rumah Betang inilah susah dan senang ditanggung bersama. Di rumah panjang inilah pekerjaan, sumber makanan, hingga urusan keamanan dibicarakan dan diatur bersama-sama. Inilah cerminan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak. Nah, di sini ada patung Tabib Torso. Patung Tabib Torso ini lazim disebut dengan gaper. Gaper adalah patung batu atau kayu yang menggambarkan figur kepala orang Muzelman alias Muslim, Mor, dan atau Afrika Utara. Patung gaper ini selalu digambarkan dengan mulut terbuka, terkadang dengan pil yang diletakkan di lidahnya. Ekspresi wajah tersebut sebenarnya melambangkan rasa pahit dari obat yang dikonsumsi. Ada pula gaper yang digambarkan dengan warna kulit pucat atau memiliki ekspresi wajah menderita dan kesakitan. Gaper pertama muncul pada akhir abad ke-16 sebagaimana sig yang ditempatkan di depan apotek atau toko obat di negeri Belanda. Patung ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang asal obat, tetapi juga untuk memikat dan menarik rasa ingin tahu para pelanggan untuk datang. Patung gaper koleksi Museum Nasional Indonesia ini digambarkan memakai sorban khas orang Timur Tengah, berkulit putih dengan mata terbelalak dan mulut yang tertutup rapat. Dari ciri-cirinya, gaper ini seolah-olah menggambarkan seorang Muzelman dengan wajah putih pucat yang sedang merasakan sensasi pahit dari obat yang ia konsumsi. Patung ini dulunya berasal dari sebuah apotek atau rumah obat di galangan kapal kota Batavia. Di sini juga ada pipisan seperti pasangan meja dan kursi. Ada pula pipisan dan gandhi, sang pengubah bahan-bahan alami atau blender dari zaman prasejarah. Perangkat batu ini adalah teknologi sederhana untuk menghaluskan biji-bijian, rempah, buah, batang, atau dedaunan untuk membuat ramuan obat yang bisa menyembuhkan atau untuk menggiling bumbu agar masakan lebih sedap rasanya. Penggunaan alat batu telah berlangsung sejak masa prasejarah, misalkan tampak pada peninggalan di situs Gunung Padang, Sukabumi, Jawa Barat. Pada masa hidup Buddha, penggunaan kedua alat ini terus berlanjut, seperti yang terpampang di relief Candi Borobudur. Dalam relief tersebut, seseorang tampak sedang meramun dengan menggunakan pipisan dan gandhi. Artefak semacam ini juga ditemukan di situs Cibuaya, situs Prambanan, situs Ratu Boko, situs Trowulan, hingga situs Banten Lama. Hingga saat ini kita masih menggunakan warisan tradisi sejarah ini dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat sambal, membuat bumbu ayam bakar, opor, dan lainnya. Namanya adalah cobek. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke tempat selanjutnya. Nah, seperti tadi yang kita lihat, nah di sini ada Mariam Lela. Indonesia mulai mengenal Mariam sejak abad ke-16 Masehi ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia. Mereka melengkapi kapal dagangnya dengan senjata Mariam untuk melindungi diri dari serangan musuh, bajak laut, atau menaklukkan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kata Meriam berasal dari bahasa Portugis untuk menyebut Santa Mariam. Kemudian dilafalkan orang Indonesia menjadi Meriam, yang dimaksud untuk menyebut senjata untuk menembak jarak jauh
Meriam jenis ini disebut meriam bumbung. Meriam ini tidak digunakan sebagai alat perang, namun digunakan sebagai alat upacara atau biasa disebut meriam lela. Meriam ini merupakan peninggalan Istana Mangkunegoro dan pernah dipakai saat penobatan Raja Mataram, yaitu Pakukubowono pada tahun 1727. Nah, di sini juga ada pelindung dada. Pelindung dada ini mirip dengan baju besi yang dipakai prajurit-prajurit Eropa pada abad pertengahan. Tapi pelindung kepala dan dada ini kemungkinan dibawa oleh sang Eropa ke Minahasan, Sulawesi Utara pada akhir abad ke-19 juga tak seperti di Eropa. Pakaian besi ini tidak digunakan untuk berperang, tapi sebagai pelengkap upacara, pawai atau prade. Orang Minahasa menyebut pelindung kepala sebagai patu, sedangkan pelindung dada disebut paseki. Pelindung kepala seperti ini pertama kali diproduksi di Inggris dan sangat populer di Eropa mulai abad ke-11 hingga ke-15. Biasa dipakai semua jenis pasukan, terutama pasukan infanteri. Pinggirannya yang lebar memberikan perlindungan yang baik terhadap tikaman pedagang kavaleri dari arah atas. Pinggirannya yang lebar juga melindungi pemakaiannya dari proyektil yang ditembakkan atau dijatuhkan dari atas. Pelindung dada sendiri diperkenalkan pada tahun 1350 untuk melindungi bagian tubuh prajurit di area perut dan dada untuk membantu menahan serangan tombak. Nah, di sini juga ada pelindung kepala. Pelindung kepala ini mirip dengan baju besi yang dipakai prajurit-prajurit Eropa pada abad pertengahan. Tapi pelindung kepala dan dada ini kemungkinan dibawa oleh sang Eropa ke Minahasan, Sulawesi Utara pada akhir abad ke-19 juga tak seperti di Eropa. Pakaian besi ini tidak digunakan untuk berperang, tapi sebagai pelengkap upacara, pawai atau prade. Orang Minahasa menyebut pelindung kepala sebagai patu, sedangkan pelindung dada disebut paseki. Pelindung kepala seperti ini pertama kali diproduksi di Inggris dan sangat populer di Eropa mulai abad ke-11 hingga ke-15. Biasa dipakai semua jenis pasukan, terutama pasukan infanteri. Pinggirannya yang lebar memberikan perlindungan yang baik terhadap tikaman pedagang kavaleri dari arah atas. Pinggirannya yang lebar juga melindungi pemakaiannya dari proyektil yang ditembakkan atau dijatuhkan dari atas. Pelindung dada sendiri diperkenalkan pada tahun 1350 untuk melindungi bagian tubuh prajurit di area perut dan dada untuk membantu menahan serangan tombak. Di sini juga terdapat moko. Moko berbentuk seperti jam pasir, merupakan benda pusaka bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan digunakan dalam upacara perkawinan sebagai mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan. Penggunaan moko sebagai mas kawin telah berlangsung selama ratusan tahun. Menurut para arkeolog, moko mulai digunakan oleh masyarakat setempat sejak abad 14 Masehi. Nenek moyang mereka mengawali penggunaan moko sebagai alat tukar maupun sebagai alat kesenian dalam upacara adat, dan baru pada abad 17 Masehi, moko kemudian digunakan oleh nenek moyang mereka sebagai mas kawin. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke tempat berikutnya. Nah, di sini ada timbangan Sultan Banjar. Timbangan Sultan Banjar dulunya digunakan untuk mengukur besaran pajak pertanian di wilayah Kesultanan Banjar. Konon, cara menggunakannya dengan membandingkan berat badan raja dengan bobot produk hasil pertanian. Jadi, raja duduk di salah satu sisi timbangan, sementara pembayar pajak meletakkan hasil panennya pada sisi lain timbangan. Beratnya keduanya harus seimbang,
Timbangan ini dipercaya juga digunakan ketika upacara pernikahan putri raja, fungsinya untuk menyamakan berat mas kawin dengan berat sang putri. Nyaris 4 abad Kesultanan Banjar, kerajaan Islam di Kalimantan Selatan ini bertahan, yakni sejak abad ke-16. Selama itu, pajak pertanian merupakan salah satu penyokong ekonomi kesultanan. Pajak juga dikenakan terhadap sewa tanah, perahu, pertanian, nelayan, industri, dan penghasil tambang seperti emas dan intan, serta pajak uang kepala. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang sangat sejak akhir abad ke-16 hingga abad ke-17. Banjarmasin menjadi kota dagang yang makmur dengan produk primadona atau lada. Nah, di sini ada perahu janggolan. Kata janggolan berarti perhubungan atau transportasi di wilayah Madura, dari mana perahu ini berasal pada abad ke-19. Saudagar-saudagar Madura mengandalkan perahu berbobot hingga 200 ton. Ini untuk meneliti pesisir dan melintasi samudra, menjelajahi Laut Jawa, Kalimantan, Aceh hingga mancanegara. Pengangkut telur ikan bandeng, tebu, kelapa, garam, hingga balok-balok kayu nan berharga. Selain di Madura, perahu janggolan juga ada di Bali dan Cirebon, tapi bentuk, fungsi, dan ragam hiasnya berbeda dengan perahu ini. Ciri khas janggolan ini adalah balok panjang atau lokeran di bagian haluan dan beritan kapal. Selain 2 tiang layar berbentuk segitiga terbalik, tapi yang paling menonjol perahu janggolan kaya dengan ragam hias di bagian badan dan tinggi perahu. Ini artinya nenek moyang orang Madura tidak cuma menganggap perahu sebagai alat transportasi semata, tapi juga wahana untuk menumpahkan ekspresi dan bakat estetika mereka. Juga menjuluk kapal ini dengan panggilan Savinili. Nah, ini ada sepeda roda 3. Sepeda-sepeda seperti ini pernah lalu lalang di Batavia atau Jakarta pada masa Hindia Belanda. Masuk pertama kali pada tengah abad ke-19. Sepeda seperti ini lebih populer karena dianggap lebih aman, tak seperti roda 2 yang butuh keterampilan khusus menyeimbangkan. Sepeda ini bisa langsung digenjot, siapapun bisa mengendarainya, termasuk perempuan dan anak-anak yang dulu dianggap punya kaki lebih pendek untuk menggayuh sepeda roda 2. Sepeda roda 3 seperti ini pertama kali dibuat di Inggris pada 1851. Model ini kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Batavia, yang warganya juga gemar dengan hal-hal modern. Seiring waktu, model sepeda berubah-ubah. Sepeda roda 3 seperti ini tidak lagi diproduksi pabrik tertentu, tapi ini tak mengubah Batavia sebagai kota penikmat sepeda. Di awal abad ke-20, sepeda keluaran Humber, Cross, Relay, Philips, Hercules, Batavus, dan Gazelle populer dan warawiri di jalan Batavia nan rindang. Kelak kita menyebut sepeda-sepeda ini dengan sebutan sepeda kumbang atau sepeda ontel. Nah, di sini dilanjutkan dengan lantai, yaitu tempat berikutnya. Ini masih di lantai 2. Nah, ini dinamakan alat tulang prasejarah. Ledakan kreativitas manusia prasejarah di masa berburu dan meramu tentunya bukan hanya diukur dari temuan lukisan di dalam gua saja, tapi juga dilihat dari kemampuan membuat alat dari bahan-bahan yang sederhana. Salah satunya adalah tulang dan tanduk fauna hasil buruan. Entah dilakukan secara spontan ataupun terencana, kehadiran alat tulang prasejarah dipercaya mampu menjadi alternatif untuk melakukan pekerjaan yang pada saat itu tidak dapat dikerjakan oleh perkakas lain seperti batu. Misalnya seperti membuat lubang pada kulit hewan, mencungkil sumsum di dalam tulang, menggali tanah, hingga perhiasan di badan. Selain multifungsi,
Sifat tulang yang lebih lentur daripada batuan dan juga lebih tahan lama dibandingkan kayu mungkin menjadi alasan kenapa manusia prasejarah begitu gemar menggunakan alat ini. Salah satu situs yang cukup terkenal dengan temuan alat tulang terdapat di Gunung Lawa, Ponorogo, Jawa Timur. Saking banyaknya artefak tulang yang ditemukan, para ahli kemudian melabelinya dengan istilah industri tulang sampung. Nah, ini ada belicung. Kapak batu belicung ini merupakan contoh lain dari alat neolitik beliung. Setelah meneliti lebih dekat, ujung-ujungnya yang tajam, sepertinya potongan ini digunakan untuk barter atau sebagai hadiah penguburan. Ada bagian yang timbal di tengah punggungnya dan tampilan setengah lingkaran, segitiga atau segi 6 di tubuhnya. Batu akik diasah dengan sangat baik dan halus, memungkinkan untuk melihat tekstur bagian dalam dari batu semi mulia ini. Nah, ini ada kapak genggam. Kapak genggam adalah peralatan paling tua dan paling lama yang digunakan manusia dalam sejarah peradabannya. Manusia-manusia purba, sepupu kita telah menggunakan kapak ini untuk berburu, menggali tanah, memotong daging, menghaluskan makanan, atau bertahan menghadapi serangan selama berjuta-juta tahun. Tak heran, kapak sejenis ini ditemukan di berbagai peradaban di dunia. Tak cuma di Nusantara, kapak genggam ini juga jadi bukti teknologi dan inovasi paling awal manusia purba. Mereka harus cermat memilih batuan yang cocok sebagai objek dengan menggunakan batuan lain yang lebih kuat. Batu objek yang tersebut lalu dipangkas di setiap sisinya agar menghasilkan bidang tajam dan mudah digenggam. Belakangan kapak genggam terus direvolusi dengan bentuk yang lebih rapi dan lebih kecil, menjadi pisau atau mata panah. Sementara kapak genggam yang lebih besar diikat di ujung sebatang kayu menjadi bentuk kapak yang kita kenal hingga sekarang. Ini adalah beliung persegi. Kapak-kapak ini telah membantu nenek moyang kita dalam mengolah tanah dan menghasilkan makanan sendiri. Mereka tak perlu sering-sering berburu atau berpindah-pindah karena panen yang stabil. Agar ladang terus menghasilkan manusia prasejarah akhirnya menetap dan membangun permukiman. Permukiman ini akhirnya mendorong munculnya kerjasama antar warga, aturan bermasyarakat, sistem kepercayaan terhadap leluhur, dan lain-lain. Hasil panen yang melimpah bisa dibarter dengan komoditas lain dan akhirnya muncul sistem ekonomi sederhana. Sembari merawat ladang manusia prasejarah juga memiliki waktu luang yang dipakai untuk membuat pakaian, perabot gerabah, perhiasan, dan karya seni termasuk kapak-kapak halus yang terbuat dari batuan setengah permata ini. Manusia cerdik ini telah terampil mengenal sifat batuan dan menemukan teknik mengumpam atau menghaluskan yang tepat untuk menghasilkan kapak beliung persegi yang indah ini. Karena bentuknya yang halus dan bagus, para ahli memperkirakan beliung berfungsi sebagai alat tukar dan benda pendukung ritual keagamaan. Mengingat perannya yang begitu besar, para ahli menjadikan kapak-kapak ini sebagai penanda penting perubahan peradaban dari zaman Paleolitik atau batu tua menjadi zaman Neolitik atau batu muda. Nah, di sini juga ada alat pemukul kulit kayu. Sebelum mengenal tenun, kain kulit kayu sempat menjadi fashion yang tidak tergantikan sejak masa prasejarah hingga awal-awal Masehi. Proses pembuatan busana tradisional khas masyarakat Nusantara ini bukan perkara gampang. Serat-serat kayu tidak dirajut apalagi dijahit, tapi dipukul-pukul hingga melebar rata nan halus.
menggunakan batu ike atau yang dikenal sebagai alat pemukul kulit kayu. Batu ike biasanya diberi ganggang dari kayu rota dan jenisnya pun beraneka ragam. Ada ike pahelai untuk meratakan, ike pembengkak untuk melebarkan, ike pokero untuk menghaluskan, dan ike pepaupu untuk membuat pola vertikal, horizontal, maupun diagonal pada permukaan kulit kayu. Tenunan berupa alat pemukul kulit kayu ini kerap kali ditemukan pada situs-situs Neolitik di Sulawesi. Bahkan masyarakat adat Kalampung masih mempertahankan kebudayaan kain kulit kayu tersebut hingga awal abad ke-20. Bukan hanya di Sulawesi, hingga saat ini alat pemukul kulit kayu ternyata masih digunakan oleh masyarakat adat di Papua dengan tipe pola terbentuk cekung dan garis silang menyilang pada permukaan batunya. Nah, itulah tadi beberapa gambaran dan pengertian dari lantai 2. Sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Lantai 3, organisasi sosial dan pola pemukiman. Kepulauan Indonesia telah lama dihuni manusia. Sejak masa prasejarah, sekitar 1.800.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, hingga kini. Dalam perjalanannya, manusia meninggalkan berbagai artefak sebagai bukti kehidupannya. Ada yang berupa peralatan sehari-hari, perhiasan, prasasti, benda-benda religi, benda-benda simbol kekuasaan, pakaian, dan lain sebagainya. Sekitar 1.800.000 sampai 10.000 tahun yang lalu hingga kini. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat pada masa prasejarah sangat mungkin masih bersifat egaliter. Sedangkan masyarakat pada zaman sejarah Indonesia dimulai sekitar abad ke-4 Masehi. Tampaknya sudah terbagi dalam golongan-golongan. Golongan masyarakat yang dengan mudah dapat ditafsirkan dari tinggalan artefaknya. Mereka yang merupakan penguasa tentunya memiliki tinggalan yang berbeda dengan mereka yang menjadi anggota masyarakat biasa. Adapun pada masa kolonial, golongan masyarakat di Indonesia menjadi lebih terbagi, disertai apresiasi sosial yang berbeda pula. Gambaran kehidupan masyarakat pun dapat terlihat dari segi pemukiman. Pada masa prasejarah, data tentang pemukiman belum banyak yang dapat diketahui. Diperkirakan adanya perbedaan bentuk pola pemukiman pada tiap kampung sesuai dengan lingkungan alamnya pada masa ini. Pada periode selanjutnya, zaman Hindu, Buddha, masa Islam kolonial dan modern, pola pemukiman dan tempat tinggal sudah tersusun secara lebih kompleks. Penyusunan tersebut berdasarkan beberapa konsep, seperti konsep keagamaan, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di lantai 3 ini terdapat nekara. Nekara atau gendang merupakan produk dari Dongson, Vietnam Utara yang hidup pada zaman milenium pertama dan telah ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Di Indonesia, nekara telah ditemukan sebagai besar di sepanjang rute perdagangan laut dan ada kemungkinan bahwa awalnya digunakan untuk barter. Nekara kemudian menjadi item bernilai tinggi yang menunjukkan pangkat dan status dan digunakan dalam ritual upacara termasuk meminta hujan. Di Jawa Timur, gendang yang digali mengandung tulang manusia dan benda lainnya. Digunakan juga sebagai peti mati untuk upacara penguburan sekunder dan barang lainnya diberikan sebagai hadiah untuk roh yang telah meninggal. Nah, di sini juga ada moko. Moko berbentuk seperti jam pasir, merupakan benda pusaka bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan digunakan dalam upacara perkawinan sebagai mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan. Penggunaan moko sebagai mas kawin telah berlangsung selama ratusan tahun. Menurut para arkeolog, moko mulai digunakan oleh masyarakat setempat sejak abad 14 Masehi
Nenek moyang mereka mengawali penggunaan moko sebagai alat tukar maupun sebagai alat kesenian dalam upacara adat, dan baru pada abad 17 Masehi, moko kemudian digunakan oleh nenek moyang mereka sebagai mas kawin. Nah, di sini juga ada patung gajah Pasemah. Batu gajah ini berasal dari dataran tinggi Pasemah di Sumatera Selatan. Kira-kira berasal dari 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Tampaknya para seniman membuatnya punya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Bentuk dan figur yang mereka ciptakan murni menyesuaikan dengan bentuk batu yang ada di hadapan mereka. Dalam batu ini tampak seekor gajah yang sedang melahirkan binatang lain, mungkin gajah atau babi rusa. Di kedua sisinya terdapat dua orang laki-laki memakai aneka perhiasan termasuk tutup kepala. Manusia dengan ciri fisik berbibir tebal dan hidung pesek berasal dari ras Negroid. Para ahli menduga merekalah yang menjadi nenek moyang pendukung tradisi megalitik di dataran tinggi ini. Atribut fisik seperti ini juga ditemukan pada acara-acara dan pada dinding kubur batu yang banyak ditemukan di Pasemah. Pada masyarakat sekitar situs terdapat legenda si pahit lidah. Tokoh sakit ini mampu mengutuk siapapun menjadi batu dengan sumpah sarapan dari mulutnya. Bentuk manusia dan hewan yang terdapat di arca-arca ini dipercaya adalah mereka yang kena kutuk si pahit lidah. Nah, selain itu di sini juga terdapat kalabubu. Kalabubu adalah salah satu aksesoris sejenis kalung asal Nias bagian selatan, dibuat dari tempurung kelapa dan tembaga. Kalabubu yang dikenakan menunjukkan status sosial seseorang. Prajurit biasa menggunakan kalabubu yang polos dan sederhana, sedangkan bangsawan biasanya memiliki motif yang lebih kompleks. Pentingnya kalung ini bagi laki-laki di Nias Selatan dapat dilihat juga dari patung-patung yang ada. Patung-patung yang dianggap keramat pun tak lepas dengan motif kalung kalabubu yang terpahat tepat di leher patung. Kalabubu memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi di masa lalu. Kalabubu merupakan perlengkapan perang yang dikenakan oleh laki-laki di desa-desa Nias Selatan. Fungsinya adalah melindungi leher dari tebasan golok dari para pemburu kepala. Tebasan tersebut tidak seperti pemenggalan kepala pada umumnya, tetapi tebasan diagonal dari leher sebelah kiri ke bagian ketiak kanan. Tebasan ini dimaksudkan untuk memperoleh bagian kepala dan tangan kanan yang utuh, yang akan dijadikan sebagai pengorbanan untuk ritual gelar kepahlawanan di desa asal sekaligus meningkatkan ilmu kebatinan. Menurut tradisi lisan yang ada, golok maupun kalabubu yang digunakan pada saat perang dahulu memiliki jimat yang dipercaya mampu meningkatkan kekuatan pemakaiannya. Saat ini, kalung kalabubu digunakan pada saat acara-acara tertentu seperti upacara kematian. Oke, baiklah, di sini kita akan menuju ke tempat berikutnya. Nah, di sini terdapat sertali. Sertali adalah penghiasan kepala yang masih digunakan oleh orang Batak Karo yang mempunyai status sosial atau bangsawan. Sertali dibuat dari perak yang disepuh berbentuk seperti tanduk kerbau dan motif dari rumah tradisional Karo. Dalam upacara perkawinan, pengantin wanita memakai sertali, sedangkan pengantin laki-lakinya memakai bura layang-layang di lehernya yang kadang-kadang disebut sertali layang-layang. Pengantin wanita juga memakai anting-anting karabuk, kudung-kudung. Ketiganya sering digunakan pada upacara perkawinan oleh pengantin dan merupakan simbol tiga tungku atau dalihan
Nantolu. Antara garis keturunan, pihak pemberi istri dan penerima istri setali sering juga digunakan oleh dukun di Karo dalam upacara keagamaan tertentu. Nah, di sini ada Tapi Perang. Katapu merupakan wujud kecakapan etnis Dayak dalam memadukan kekuatan bumi dan langit sebagai alat perlindungan diri. Rotan yang diperoleh dari bumi Kalimantan sebagai bahan dasar ketapu diolah sedemikian rupa, dijadikan kuat sehingga anyamannya mampu melindungi kepala dari anak panah dan tebasan mandau lawan. Katapu yang didekorasi tengkorak burung enggang menjadi simbol perlindungan dari para roh yang bersemayam di langit. Dalam kepercayaan orang Dayak, burung enggang adalah perwujudan roh pelindung. Pendapat lain menyatakan bahwa enggang adalah perwujudan panglima burung, sosok gaib yang hadir saat perang. Ketika kekuatan bumi dan langit menjadi satu, maka akan lahir kepercayaan diri dalam bertempur. Penggunaan dekorasi berupa tengkorak burung enggang, bulu burung, anyaman manik-manik, dan kaca menandakan bahwa katapu ini hanya dikenakan oleh kalangan terhormat dalam suku Dayak, seperti kepala suku atau panglima perang. Pada masa itu, manik-manik dan kaca merupakan barang mewah yang dapat menjadi penunjang status sosial seseorang. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ke lantai berikutnya. Nah, ini adalah prasasti Kanjuruhan. Prasasti ini ditemukan di 3 lokasi terpisah di Malang, Kota Sejuk, di Jawa Timur. Isinya menerangkan kerajaan Hindu pertama di Jawa Timur dengan raja bergelar Gajayana pada abad ke-8 beserta sisilahnya. Syahdan, sang raja meminta para Brahmana untuk menggantikan arca Agastya yang tadinya berbahan kayu cendana menjadi arca berbahan batu lengkap dengan bangunan suci yang didedikasikan untuk Agastya, resi atau Brahmana penting dalam tradisi Hindu ini. Saat selesai upacara besar dilangsungkan dan raja memberikan berbagai macam hadiah. Prasasti ini sebaiknya prasasti yang azeman atau setelahnya memang menggunakan bahasa Sanskerta. Tapi yang menarik, prasasti ini ditulis dengan aksara Jawa kuna alias huruf Kawi. Aksara inilah yang kemudian terus berkembang menjadi aksara Jawa modern yang kita kenal seperti sekarang. Nah, di sini ada Padasan. Padasan ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Hal ini dapat diidentifikasi dari motif batik yang terdapat pada dudukan Padasan. Berhiaskan motif batik Mega Mendung, motif ini sangat terkenal di Cirebon. Selain itu, dapat diidentifikasi dari hiasan udang. Kota Cirebon juga terkenal dengan bisnis atau usaha udang. Padasan ini merupakan tempat air yang biasa digunakan untuk bersuci bagi penganut agama Islam sebelum melakukan ibadah. Padasan ini menggunakan dudukan berbentuk paksi naga liman. Paksi adalah burung yang melambangkan udara, naga atau ular melambangkan air atau laut, sedangkan liman adalah ganan yang melambangkan darat atau tanah. Gabungan ketiganya merupakan unsur kekuatan. Biasanya motif paksi naga liman ini ada di kereta-kereta kencana para raja. Nah, ini adalah pancuran kepala naga. Pancuran air ini berasal dari reruntuhan Taman Air atau Taman Sari Suryaragi, Keraton Kesapuhan Cirebon. Kompleks bangunan ini dilengkapi sistem perairan yang rumit dengan kolam-kolam pemandian, tempat istirahat,
dan ruang-ruang untuk kepentingan bermeditasi. Sebagian sumber menyebut taman ini dibuat pada abad ke-16, tapi yang lain menyebut abad ke-17. Pancuran ini terbuat dari perunggu. Seperti yang bisa kita lihat, pancuran berbentuk kepala naga bermahkota kuluk kanigara bentuk khas mahkota bangsawan dan raja-raja Jawa. Perhatikan pula motif suluran dan hiasan serupa kalung di bagian lehernya. Pada bandulnya terdapat motif ceplok bunga. Dalam mitologi Jawa, naga berasal dari dunia bawah yang selalu terhubung dengan air. Tapi simbol naga juga bisa menandakan masuknya pengaruh budaya Tiongkok. Naga adalah simbol dari kesempurnaan dan memiliki kekuatan kosmis. Naga juga melambangkan fertilitas, kesuburan, perlindungan, dan kelahiran kembali setelah kematian. Nah, di sini juga terdapat sesako. Sesako merupakan seperangkat kursi kebesaran yang digunakan dalam upacara papadon, yaitu pengangkatan seorang kepala marga dari salah satu suku bangsa. Sesako ini merupakan bagian belakang bangku pendek di mana calon kepala suku itu duduk bersimpuh. Upacara diadakan pada ruang upacara di dalam rumah adat. Motif naga merupakan simbol kekuatan. Motif burung merupakan simbol kekayaan, motif ikan simbol dari kesuburan, dan muka manusia merupakan simbol kekuasaan. Simbol-simbol ini merupakan cerminan hidup seseorang kepala adat. Sesako ini diperkirakan berasal dari abad 16 sampai 17 Masehi. Nah, ini adalah gambaran dari miniatur Oma Ada. Ini adalah miniatur Oma Ada, rumah tradisional orang biasa di Nias, sebuah pulau di tepian Samudra Hindia, dekat Sumatera. Rumah ini bisa bercerita hampir segala hal tentang dunia orang Nias. Tentang keteguhan, keberanian, daya hidup, keterampilan, dan kecakapan mereka. Dari bentuknya yang menyerupai perahu, bisa segera mengetahui bahwa laut dan sungai adalah bagian tak terpisahkan dari identitas orang Nias. Mereka percaya nenek moyangnya dibawa dengan perahu dari laut. Kehidupan masa lalu orang-orang Nias sebagai prajurit-prajurit yang gagah berani juga tercermin dalam pemilihan lokasi Omoh Ada. Sistem tata letak, jalur keluar masuk, dan konstruksi bangunannya didasarkan pada kebutuhan pertahanan desa dari peperangan yang mungkin terjadi. Kecerdikan luar biasa juga tampak pada arsitektur rumah. Bentuk rumah panggung dengan susunan pasak-pasak tentu tak cuma pelindungi penghuni dari hewan buas, banjir, dan longsor, tapi juga telah terbukti bertahan melawan gempa. Sementara ribuan rumah roboh pada gempa berskala 8,2 skala Richter pada tahun 2005, Omoh Ada tetap kokoh berdiri. Nah, baiklah, di sini kita akan melanjutkan ke tempat selanjutnya ya. Kita ikutin aja petunjuknya. Nah, ini adalah model rumah adat Karo. Pada Provinsi Utara terdapat salah satu rumah adat Karo yang cukup terkenalnya. Rumah tersebut dinamakan Siwalu Jabu. Keberadaan rumah tradisional ini tentunya tidak lepas dari bentuknya kuta atau kampung yang berada di Tanah Karo.
di mana pada awalnya adalah barung, kemudian berubah menjadi talun yang berakhir berubah menjadi kuta atau kampung yang di dalamnya terdapat kesain. Dahulunya, perkembangan wilayah ini diawali dengan barung di mana hanya terdapat satu rumah sederhana, kemudian berkembang menjadi talun yang di dalamnya hanya terdapat 3 rumah. Selanjutnya adalah berkembang menjadi kuta yang di dalamnya hanya terdapat 5 rumah, dan yang terakhir adalah kesain, di mana jika kita berkembang menjadi lebih besar lagi, maka akan dipecah menjadi kesain atau pekarangan. Siwalujabu sendiri berasal dari bahasa Karo, yakni berasal dari kata waluh yang mempunyai arti angka dan jabu yang mempunyai arti rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Siwalujambu adalah rumah yang di dalamnya terdapat 8 ruangan dan ditempati oleh 8 keluarga. Karena daya tampung dari rumah ini terbilang cukup banyak, maka bisa dipastikan bahwa bangunan dari rumah ini cukup besar sehingga disebutlah menjadi rumah paling besar jika dibandingkan dengan rumah adat lain yang berada di Sumatera Utara. Karena rumah ini dipenghuni oleh 8 keluarga, maka penempatan rumah akan diatur oleh para pemangku adat setempat, di mana pembagian tersebut terdiri dari jambu jahe atau jabu hilir. Kemudian ada jabu julu dan yang terakhir adalah jambu hulu. Sementara untuk bagian jabu jahe akan dipecah kembali menjadi jabu rumah sendipar, ujung kayu dan juga jabu ujung kayu. Keluarga yang dianggap paling utama akan berada di sisi tengah, sedangkan untuk keluarga lain akan menempati pada sisi kanan dan juga kirinya. Peran yang diambil dari masing-masing keluarga ini juga ditentukan oleh para pemangku adat, di mana ada yang akan menjadi pemimpin wakil pemimpin, solution maker, pengatur kebutuhan rumah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lantai 4, Khazanah emas dan keramik. Koleksi khazanah emas berupa benda-benda yang khususnya dibuat dari logam mulia, yaitu emas dan perak, serta dihiasi dengan batu permata. Koleksi khazanah ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena mempunyai kekhususan bahan, bentuk maupun fungsi. Kitab-kitab lama menyebut emas dengan suvarna, yang berasal dari kata su dan varna, yang artinya memiliki warna yang indah. Karena faktor warna, maka emas sering dikaitkan dengan kesuburan, kemakmuran, atau kebahagiaan.
Sebagai jenis logam yang memiliki kedudukan tertinggi, maka emas memegang peran penting dalam benda-benda ideofak, yaitu benda-benda untuk keperluan ritual keagamaan, serta benda-benda sosiofak, yaitu benda-benda perhiasan. Sejak abad ke-16 Masehi, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam ini, fungsi sosial emas semakin menonjol. Emas digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perhiasan, regalia, dan hiasan dari berbagai jenis senjata. Pada masa sekarang, di antara banyak suku bangsa di Indonesia, masih menggunakan hiasan dari emas dalam acara resmi dan seremonial. Koleksi-koleksi emas di ruangan etnografi terutama berasal dari berbagai kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara pada abad 16 sampai 20 Masehi. Kecuali itu, koleksi juga berasal dari kerajaan-kerajaan di Pulau Bali dan Lombok yang berdasarkan agama Hindu. Benda-benda penting yang ditampilkan dalam pameran ini antara lain berupa benda-benda regalia atau pusaka kerajaan seperti benda-benda untuk upacara, peralatan menyirih atau menginang, wadah dalam bentuk hewan, perhiasan, seni pertunjukan, dan senjata. Di ruangan emas etnografi juga dipamerkan benda-benda yang dikumpulkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kegiatan ekspedisi militer dan benda-benda yang diperoleh melalui pemberian hadiah dan hubungan diplomatik. Nah, di lantai 4 ini, di sini juga terdapat mangkuk Ramayana. Wadah yang indah ini terbuat dari lembaran tipis emas tempaan dengan dasar tanah liat untuk kekuatan tambahan. Meskipun bergaya Persia, mangkuk ini diyakini dibuat di Cina dan dihiasi dengan menggunakan teknik cetak untuk menggambarkan ke-8 adegan cerita Ramayana atau kisah Rama. Mengingat dekorasi dan kerapuhan yang luar biasa, mangkuk ini kemungkinan besar digunakan untuk perayaan upacara dan tidak dirancang untuk menahan air atau minyak karena ada lubang-lubang kecil di sisinya. Nah, di gambar ini adalah kelat bahu. Sepasang kelat bahu tersebut dibuat dari lempengan emas tipis. Hiasannya berupa susunan mutiara yang membentuk ceplok bunga, sulur-suluran, dan manik-manik halus. Sulur-suluran kemungkinan menggambarkan keadaan alam Pulau Jawa yang subur. Kelat bahu ini merupakan salah satu koleksi emas yang ditemukan di Desa Semuteran, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Koleksi emas tersebut ditemukan dalam sebuah wadah perunggu di kedalaman 1,5 kaki, kira-kira 45 cm. Dari atas permukaan tanah, ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1881 oleh beberapa orang petani yang sedang menggarap tegalan. Berdasarkan tempat penemuannya, maka temuan muteran diperkirakan berasal dari kisaran abad ke-9 atau abad ke-10 hingga abad 14 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Sindok hingga masa Majapahit.
Nah, ini adalah hiasan dada Wonoboyo. Siapa yang tak suka bersolek dan berhias? Nenek moyang kita pun sama saja. Mulai sejak masa prasejarah hingga kini, perhiasan dipakai di sekujur tubuh, mulai dari gelang tangan, gelang kaki, kalung di leher, perhiasan dada, hiasan kepala, sampai hiasan lengan dan lain sebagainya. Hiasan leher dan dada ini berasal dari abad ke-9 Masehi, dari era kerajaan Mataram kuno. Hiasan di atasnya berupa motif sulur-suluran yang menyerupai bentuk kepala, kala, dan bentuk ornamen timbul yang menyerupai kupu-kupu. Bentuk hiasan semakin membesar ke arah tengah dan sekilas mirip liontin kalung. Dari bentuknya yang cantik ini, kita juga menduga pemiliknya adalah kalangan bangsawan. Mereka memakai perhiasan untuk membedakan kelas sosialnya, selain untuk memuaskan mata. Perhiasan emas ini hanya sebagian dari temuan arkeologi penting pada tahun 90 di desa Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah, dekat dengan Candi Prambanan yang megah itu. Pada penemuan ini, hampir 17 kg perhiasan ditemukan warga di daerah persawahan. Nah, di sini juga terdapat mahkota Banten, motif daun yang digayakan dengan teknik krayowangan dengan gambar pohon hayat dalam panel-panel dan teknik pelapisan dengan email di bagian atas menunjukkan pengaruh Islam yang kuat pada Kesultanan Islam ini. Walaupun mahkota ini kemungkinan baru berusia sekitar 200 tahun, tampak jelas bahwa mahkota ini sejenis dengan Salokoa, mahkota kerajaan Goa, Sulawesi Selatan dari abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Nah, di sini ada jogan. Jogan berbentuk kipas menyerupai daun sirih atau dalam bahasa Jawanya kayon atau gunungan. Bagian pinggir dan tulang daunnya terbuat dari perak. Pada puncaknya terdapat hiasan berbentuk buah terbuat dari emas 18 karat. Hiasan buah berbentuk bulat dan berkelopak daun 7 helai dan bergujai sehelai daun kecil berbuat dari emas. Tangkai pita terdiri atas 3 lapis. Selain itu juga terdapat hiasan sulur-suluran, roset, dan lidah api. Jogan ini merupakan simbol kerajaan atau Kesultanan Riau. Lingga, pada bagian daun terdapat tulisan Arab berbahasa Melayu berbunyi Wa Bismillah, bahwa inilah raja yang keturunan dari Bukit Siguntang. Asalnya daripada bagian Sri Sultan Iskandar, Zulkarnain, dan Lalah Raja adil dan berdaulat yang mempunyai tahta kerajaan serta kebenaran serta kemuliaan kepada segala negeri yang di dalam tanah Melayu dengan kurnia Tuhan Rabbul Arzil Azim atasnya, dan dikarenakan Allah SWT di atas tahta kerajaannya ditambahi pangkatnya yang kebesaran serta derajat yang kemuliaan di dalam daulat. Sa'adati Allahu lahu wassalam kala Allahu malakahu wa sultanahu wa ibadat ala lahu wa syainihi wijati nabi syaidal mursalin walala
lahu wa sahbihi ajmain. Amin amin Allahumma amin. Nah, di gambar ini adalah tandu jempana. Tandu emas dengan kursi yang disangga 4 singa ini merupakan satu dari ratusan harta pusaka milik dua putri kerajaan Bandung, Putri Denpasar dan Putri Pemecutan yang dijarah Belanda dalam peristiwa Puputan Badung. Pada 1906, tandu emas ini turut diusung ke medan perang mengangkat raja di Putri Kepacutan, Cokorda Pemecutan ke-9 yang sudah terlalu tua tapi tetap bernyali besar. Dia bersama raja-raja dan pengawasnya hingga rakyat kerajaan maju untuk bertarung dalam pemerangan penghabisan. Pada 20 September, Belanda memulai serangan langsung ke Putri Kesiman. Sebagai banteng terdepan Raja Badung, usai menyerang Putri Kesiman, Belanda meneruskan agresinya ke Putri Denpasar. Terakhir, giliran Putri Pemecutan yang ditaklukkan. Bandung adalah salah satu dari beberapa kerajaan di bagian selatan Pulau Bali. Kerajaan Bandung terbentuk dari otoritas 3 kerajaan, yakni Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan. Kerajaan ini mulai masa jayanya pada awal abad ke-19 hingga ditaklukkan Belanda pada awal abad ke-20. Nah, di sini ada pelana kuda Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang dikenal dalam Perang Jawa. Pangeran Diponegoro juga seorang penunggang kuda yang mahir. Keahliannya ini sangat membantunya dalam berbagai usaha menyelamatkan diri selama Perang Jawa berkobar. Beberapa kuda tanggungannya dianggap sebagai pusaka hidup. Salah satunya seekor kuda hitam dengan kaki putih yang disebut dengan Kiai Gentayu. Tepat di hari ulang tahun ke-44 tanggal 11 November 1829, Pangeran Diponegoro disergap pasukan gerak cepat Belanda yang dipimpin oleh Mayor A.F. Michiels dan pasukan gerak cepat ke-11 yang terdiri dari pasukan Ternate terkenal dengan kemampuan lacaknya. Di pegunungan Gowong, kawasan Barat Kedu, ia berhasil meloloskan diri tetapi beberapa pusaka miliknya tertinggal, seperti kuda beserta pelananya, peti pakaian dan tombak pusaka Kaironhan. Tombak dan pelana kuda kemudian dikirim ke Belanda dan dipersembahkan kepada Raja Willem bertahan 1813 sampai 1840 sebagai rampasan perang dan pada akhirnya dikembalikan kepada Indonesia oleh Ratu Juliana pada 1945 sampai 1980. Tahun 1978 di bawah ketentuan Kesepakatan Budaya Belanda Indonesia tahun 1968. Di sini kita akan melanjutkan ke lantai berikutnya. Nah, di sini terdapat topeng Panji Kelono. Topeng ini berasal dari Cirebon, kota dengan sejarah panjang di pesisir utara Jawa. Terbuat dari kayu lunak, topeng ini digunakan dalam tarian sakral yang disebut tari topeng. Dalam kitab-kitab lama disebutkan tari topeng hanya dipertunjukkan di ruang-ruang keraton di hadapan penonton yang sangat terbatas. Dari istana, tari topeng kini dipertunjukkan dari kampung ke kampung, hingga Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Tapi salah satu hal yang tetap bertahan untuk tampil dengan topeng ini, seseorang harus menempuh serangkaian ritual seperti puasa dan semedi. Tari topeng dipercaya berasal kira-kira dari abad ke-16 saat Islam masuk ke wilayah pesisir Jawa hingga pedalamannya. Cirebon pada masa itu adalah bandar masyhur yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. Kesultanan dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah
yang juga seorang anggota Wali Songo bergelar Sunan Gunung Jati. Bersama dengan Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo lainnya, dia menggunakan tari topeng dalam syiar agama. Selain itu, di sini juga ada rencong. Rencong adalah senjata khas dari Aceh. Beberapa ahli berpendapat rencong telah digunakan para perwira Raja Ali Muhayyad Shah yang mempersatukan berbagai kekuatan dari Aceh pada awal abad ke-15 hingga menjadi kesultanan hebat yang menguasai Selat Malaka dan perdagangan internasional di dalamnya. Rencong juga kemungkinan telah tampil dalam berbagai arena perlawanan panjang melawan Portugis. Juga saat rakyat Aceh melancarkan perang suci melawan Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Karena sejarah panjang itulah rencong membuat orang Aceh bukan sekedar senjata, tapi juga bermakna sebagai pelambang keberanian, keteguhan, kehormatan, dan kepahlawanan. Tak heran, rencong sekarang juga telah menjadi pusaka yang dianggap memberikan kekuatan bagi para pemiliknya. Rencong sebagaimana keris yang di Jawa termasuk dalam senjata yang digunakan dalam bertempur jarak dekat. Pemiliknya mestilah punya nyali menghadapi perawakan dan wajah musuh yang menakutkan. Gerak tubuhnya harus lincah berkelit dan akhirnya melukai musuh dalam jarak yang dekat pula. Karena itu, si pemilik rencong mestilah seorang perwira yang berani dan cerdik sekaligus. Di sini juga ada perhiasan dada milik Pangeran Dewa Agung Gede Agung, salah satu pejuang yang paling berani dalam perang kepuputan. Puputan adalah perang habis-habisan namun bukan bertujuan untuk menang, karena tujuannya adalah untuk menyambut kematian di hadapan musuh sampai habis tak bersisa. Perang ini biasanya diikuti oleh semua rakyat kerajaan tanpa terkecuali. Bagi masyarakat Bali, puputan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. 1. Nyawa seseorang kesatria berada di ujung senjata. Kematian di medan perang adalah sebuah kehormatan. 2. Dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan negara maupun keluarga tidak dikenal istilah menyerah kepada musuh. 3. Menurut ajaran Hindu, orang yang mati dalam peperangan rohnya akan masuk surga. Sejarah mencatat bahwa di Bali terjadi 5 kali perang puputan, salah satunya puputan Klungkung pada masa pemerintahan Raja Klungkung terakhir yaitu Idai Dewa Agung Gede Jembe, tempatnya pada tanggal 28 April 1908 telah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di kerajaan Klungkung. Permaisuri dan putra mahkota gugur di medan juga. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Dewa Agung Jembe takut, justru semakin bulat memutuskan berperangan sampai titik darah penghabisan. Dewa Agung Jembe keluar diringi seluruh keluarga istana dan prajurit yang setia maju menghadapi Belanda dengan gagah berani. Karena persenjataan yang tidak imbang, mereka pun gugur dalam berodongan perlupu Belanda. Secara fisik, Klungkung memang kalah, tapi dia balik kekalahan itu, Klungkung menunjukkan kemuliaan sikap manusia Bali yang menampakkan harga diri dan kehormatan di atas segala-galanya. Belanda pun memenuhi itu seperti tercermin dalam catatan-catatan Belanda, termasuk catatan Belanda di Surabaya Handelsblad. Ketika selesai puputan itu dilakukan penelitian pada orang-orang yang gugur, maka di antara korban terdapat putra raja yang berusia 12 tahun, adalah satu-satu putra mahkota pewaris tahta. Ia tergeletak di tengah-tengah serakan mayat dan sejumlah banyak wanita-wanita. Apakah anak itu memang ingin mati mengikuti ayahnya? Apakah ia ingin memperlihatkan bahwa ada Bali yang suci dan luhur ditempatkan lebih tinggi dari kehidupan?
Nah, di sini juga ada keris Bali Ardawalika. Keris Ardawalika atau keris puputan kelungkung ini terpercaya sebagai senjata terakhir yang digenggam Dewa Agung Jembe, raja terakhir Kelungku dalam peristiwa Puputan Kelungkung. Puputan Kelungkung adalah perang penghabisan antara kerajaan Kelungkung melawan Belanda pada 28 April 1908. Keris ini merupakan keris pusaka kerajaan yang dirampas Belanda. Usai peristiwa itu, seseorang koresponden di lokomotif Belanda 2 pekan setelah peristiwa Puputan menurut laporan tentang barang-barang berharga yang disita dari dalam puri kerajaan Kelungkung. Barang-barang ini berserakan di antara ratusan mayat, di antaranya adalah sejumlah keris. Letaknya keberadaan keris dengan gugurnya Raja Kelungkung mungkin berhubungan dengan kepercayaan di Bali bahwa membawa keris artinya berani mempertaruhkan nyawa. Pun di balik kekuatan dan legitimasi raja dan kerajaan terletak pada kepemilikan keris. Hingga kini, keris malah masih dipandang sebagai lambang kekuatan dan simbol kekuasaan. Meski begitu, sebuah sajak karya pedanda Ngurah Pembiasemal yang tertulis kira-kira 10 tahun setelah peristiwa tersebut menyebut sang raja menggenggam tombak, bukan keris, pada saat-saat terakhirnya. Nah, di sini juga terdapat kursi Banjar. Dari atas singgasana kayu berlapis emas inilah pemilik tahta Kesultanan Banjarmasin Pemerintahan Islam di Kalimantan Selatan itu bertahan nyaris selama 4 abad, yakni sejak 1526 hingga 1860. Bertahan dan melewati berbagai kekuasaan regional mulai dari kekuasaan Raja Demak, Pajang, hingga Mataram, memantapkan diri menjadi kesultanan yang kaya raya berkat posisi geografinya yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan di bagian barat dan timur Nusantara. Kesultanan Banjar juga menjadi kerajaan yang makmur berkat hasil alamnya, lada, damar, rotan, madu, termasuk emas dan intan nan berkilau. Saking makmurnya, seseorang utusan kongsi dagang Belanda, FOC, bahkan menyebut seluruh pernak-pernik keraton dilapisi oleh perak, emas, dan batu intan yang mewah. Mungkin yang ia lihat juga termasuk singgasana berlapis emas ini. Perselisihan internal dan tantangan dari Belanda akhirnya menuntut pada keruntuhan kesultanan ini. Perlawan termasuk yang dilancarkan pahlawan terkenal Pangeran Antasari berhasil dipandamkan. Karaton dibumihangsungkan, penghiasan dan regalia dirampas. Kesultanan tak lagi berpengaruh dengan penguasaan boneka pilihan Belanda. Nah, di tempat berikutnya, di sini terdapat amphora, merupakan pengaruh bentuk dari Yuhani, yaitu sebuah botol yang badannya berbentuk seperti bawang, berleher tinggi, selindrik, dan berkuping dua. Kedua kupingnya terbentuk naga yang merupakan pengaruh lokal Cina.
Nah, di sini juga terdapat Arca Bhairawa. Arca Bhairawa adalah representasi dewa dari aliran Tantra yang merupakan contoh sinkretisme atau gabungan dari dua kepercayaan yaitu Hindu dan Buddha. Berdasarkan ikonografi, sosok ini digambarkan sedang berdiri di atas mayat seseorang pria dan tengkorak manusia, serta memegang mangkuk dan pisau bergaya Arab. Dia juga mengenakan ikat pinggang yang merepresentasikan kala, ciri khas kepercayaan Hindu, dan juga terdapat lonceng pada ikat pinggangnya yang menandakan ciri aliran tantra. Selain itu, Bhairawa juga mencitrakan sosok Siva dalam bentuk menyeramkan atau ugra, dan sekaligus sosok Buddha yang ditandai dari kunciran rambutnya. Nah, di lantai ini juga kita juga terdapat adanya Nekara. Nekara atau gendang merupakan produk dari Dongson, Vietnam Utara yang hidup pada zaman milenium pertama SM dan telah ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Di Indonesia, Nekara telah ditemukan sebagian besar di sepanjang rute perdagangan laut dan ada kemungkinan bahwa awalnya digunakan untuk barter. Nekara kemudian menjadi item bernilai tinggi yang menunjukkan pangkat dan status dan digunakan dalam ritual upacara termasuk meminta hujan. Di Jawa Timur, gendang yang digali mengandung tulang manusia dan benda lainnya digunakan juga sebagai peti mati untuk upacara penguburan sekunder dan barang lainnya diberikan sebagai hadiah untuk roh yang telah meninggal. Nah, di sini ada celengan babi. Celengan banyak ditemukan di situs Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Pembuatan celengan telah berkembang antara abad ke-13 dan 15. Celengan yang pernah ditemukan terdiri dari 3 bentuk. 1. Manusia berupa anak kecil. 2. Binatang, babi atau celeng, domba, kura-kura, dan gajah. 3. Yang terbanyak berupa guci. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini digunakan sampai sekarang. Apakah masyarakat Majapahit juga menyebutnya dengan istilah celengan? Dalam bahasa Jawa kuno hanya mengenal kata celeng, yaitu babi atau babi hutan, dan pecelengan kandang babi. Kamus Javans Netherlands Woordenboek karya T.H. Pegaut membuat sejumlah kata Jawa yang berkaitan dengan aktivitas menabung, yaitu celengan berarti spart pot, tempat menabung. Dicelengi berarti opgespart atau disimpan, dan dicelengak berarti menspart for image, yaitu menabungkan untuk orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata celengan berasal dari kata Jawa yang berarti tabung peka
untuk menyimpan uang, yaitu tabungan atau uang simpanan itu sendiri. Baiklah, itulah perjalanan kita ke Museum Nasional. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.